Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Ibu, Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, Bu. Setelah banyak sekali kegiatan ya. Baik, selanjutnya udah berdoa belum tadi ya? Belum, Bu. Belum. Baik, kalau begitu silahkan dipimpin. Selain ketua kelasnya ya, yang mimpin ya. Silahkan. Boleh, Nak Herlina, tolong dipimpin. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Herlina. Selanjutnya, hari ini formasinya lengkap ya, atau ada yang tidak hadir? Coba dicek teman-temannya. Lengkap atau masih ada yang belum masuk Masih ini? belum balik nih, saya Oh, kembali lagi ke room itu. oh ya baik, kalau seperti itu. Baik, bisa silahkan berhitung dulu supaya kita fokus seperti itu ya. Oke, silahkan dari Nak Herlina dulu, silahkan berhitung. Iya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, siap, baik. Berarti sisanya masih di luar ya. iya Bu. Baik. Oke. Selanjutnya, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira ada yang masih ingat nggak ya materi atau pembahasan kita di pertemuan yang lalu? Ada yang masih ingat? Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang struktur dan aspek kebahasaan cerpen. Iya, mungkin sudah agak-agak lupa ya. Baik, nggak apa-apa. Jadi, struktur dan aspek kebahasaan cerpen itu nanti akan ada kaitannya dengan apa yang akan kita lakukan hari ini. Seperti itu. Untuk melanjutkan kegiatan kita hari ini, Ibu punya tampilan Salindia. Sebentar, Ibu tampilkan dulu. Nah, kalau di laptop ini sudah tampil ya Bu Fikar, Pak. Berarti kan sudah ya? Nah, ini sudah kumpul jadi satu, Pak. Ya. Saya. Sudah nyatu kita di sini bertemu lagi dengan mereka. Berarti siswanya sudah lengkap ya? Firman tidak ada, Bu. Firman. Kemana? Kemana Firman? Masih di luar? Di kantin mungkin. Oh, mungkin di kantin. Baik. Mungkin nggak dengar tadi ya, atau nggak lihat pas saya masuk. Oke, nggak apa-apa. Sambil menunggu Firman, kita buka dulu salindianya. Baik. Ya. Tampak ya anak-anak ya? Ibu, Iya, jelas. Ya, baik. Kita kecilkan dulu. Baik, oke. Jadi, sebelum kita lanjutkan kegiatan, Ibu mau sampaikan dulu SK kompetensi dasarnya atau kegiatan kita hari ini. Sebentar. Belum di. Oke. Sorry. Baik. Ya, ini kegiatan kita hari ini. Iya, tampak nih anak ya? Tampak ya? Ya, yang kita lakukan hari ini. Yang pertama, kalian akan menuliskan kerangka. Yang kedua, menciptakan. Yang ketiga, menyajikan apa? Cerpen, pengalaman. Maaf, sebentar.
Cerita pendek berdasarkan pengalaman dan gagasan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ya, jadi kita akan menulis kerangka, menciptakan, menyajikan cerpen atau cerita pendek berdasarkan pengalaman dan gagasan. Dengan memperhatikan tadi ya struktur dan aspek bahasaan, seperti pembelajaran kita yang sudah kita lewati sebelumnya. Selanjutnya tujuannya, nah sini tujuan kita apa sih? Oke, siswa diharapkan dapat. Ayo coba sama-sama dong dibaca. Yang kedua ini dapat apa ini? Dapat apa ini? Yang mana, Bu? Ini nih menuliskan kerangka. Sepertinya tidak tampak ya. Tampak, Baru Bu. kelihatan, Bu. Ya. Ya, yang ketiga menuliskan. Tadi menuliskan kerangka. Yang terakhir menyajikan cerpen berdasarkan pengalaman dan gagasan. Baik, jadi itu tadi kompetensi dasarnya dan tujuannya seperti yang kalian saksikan di Salindia punya Ibu ya. Oke, selanjutnya kita mau nonton video dulu gimana? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa. Baik, kita tar dulu videonya. Oke. Kita saksikan dulu ya video langkah-langkah menulis cerpen. Baik. Disimak nak ya. Iya, Bu. Tuh, hilang. Maaf, maaf. Iya. Kelihatan nak ya? Kelihatan. Ya. Videonya dengar, Bu. Kenapa, Bu? Kenapa, Nak? Videonya nggak dengar suaranya. Benar suaranya ada dengar? Sudah full. Sudah? Belum ya? Belum. Oh, mungkin. Oh, mungkin gimana ya? Mungkin tidak bisa ya. Baik. Belum kedengaran, Nak ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, mungkin. Paham. Baik.
Baik, mungkin nanti Ibu bagikan linknya saja ya, supaya bisa mendengarkan secara utuh dan menyaksikannya ya, gitu ya. Ya, Bu. Bisa, Bu. Ya, soalnya mungkin karena sistem atau gimana, jadi nggak kedengaran. Oke, setelah melihat atau menyaksikan video ini, kira-kira hari ini kita mau ngapain ya? Ada yang tahu? Dari Iya Bu, kayaknya membuat sebuah cerpen. Iya, benar sekali. Kita akan membuat sebuah cerpen. Ada cerpen pengalaman dan cerpen gagasan atau imajinasi tadi. Kalian sudah pernah membuat cerpen? Pernah menuliskan cerpen? Sudah, Bu. Sudah. Belum Bu, Ada yang sudah, ada yang Pernah, Bu. belum. Kalau yang pernah itu, suka iya, silahkan. Pernah, Bu, tapi saya masih kesulitan kadang menuangkannya dalam bentuk tulisan, kadang kata-katanya terulang-ulang. Iya, Terus benar. gimana ya, susah. Berarti masalahnya tadi eh, kata-katanya terulang-ulang begitu ya. Ya, Iya, yang lain kalau kalau Nak Usman tadi belum pernah ya. Iya Bu, Iya. soalnya Bu nggak suka sastra Bu. Oh, nggak suka sastra, jadi harus dimotivasi ya. Iya Bu. Baik, yang lainnya, teman yang lain yang sudah pernah nulis cerpen, ada nggak kesusahannya atau kesulitannya gitu? Atau ada yang sudah lihai menulis cerpen? Kalau saya bukan lihat, Bu, tapi banyak kesulitan, Bu. Iya, bisa disebutkan salah satunya, Nak, apa itu Bisa. kesulitannya? Apa itu? Saya belum bisa menentukan sudut pandang. Kemudian saya belum bisa merangkai kalimat antara paragraf satu dengan paragraf berikutnya, yang mana nanti kan harus ada sambung nyambung, Bu. Jadi kadang-kadang seperti punyanya Ibu Ida Ya, tadi, Nak Idat ya, iya benar. ya kata-katanya Iya, masih masih mungkin terulang-ulang gitu ya. belum terangkai Iya, dengan baik. iya benar. Nah, jadi salah satu solusi untuk memecahkan masalah-masalah kita ini, kali ini kita akan belajar menulis cerpen atau menuliskan cerpen dengan langkah-langkah menulis cerpen yang sudah Ibu rangkumkan di Salindia atau di bahan pembelajaran yang sudah Ibu bagikan di tempo hari itu. Oke, selanjutnya, jadi tadi ada yang sudah pernah menulis cerpen dan ada yang belum sama sekali ya. Baik. Oke, jadi sudah ketahuan ya kalau kita hari ini akan menulis cerpen dengan langkah-langkah yang akan Ibu sampaikan seperti itu. Oke, silahkan kita berdiskusi dulu bersama kelompok yang sudah dibuat tadi. Silahkan kalian diskusikan gagasan apa atau pengalaman apa yang mau kalian angkat menjadi ide ceritanya. Silahkan kelompok kelompok yang tadi ya, yang sudah Ibu bagikan di pertemuan yang lalu. Masih ingat? iya, Bu. Baik. Ya, kelompoknya Nak Eni. Kelompok 1 ya. Ya, Iya. Selanjutnya kelompoknya Naida, kelompok 2. Dan Iya, Bu. ya, dan kelompok 3, kelompoknya Nak Nur Halimah. Ya. Ibu kasih waktu sekitar 2 menit mungkin. Silahkan kalian diskusikan pengalaman apa yang mau dituangkan nanti ke cerita pendek dan gagasan atau imajinasi apa yang mau dituangkan seperti itu. Silahkan berdiskusi Baik, dengan Bu. temannya. Baik. Ibu, saya sudah loh. Oh iya, sudah. Silahkan. Eh, pengalaman yang bagaimana yang mau dituangkan? Saya
pengalamannya kehidupan merantau, Ibu. Kehidupan? Kehidupan apa tadi, Nak? Kehidupan merantau atau kehidupan di perantauan, Bu. Oh, kehidupan di perantauan berarti pengalaman Nak Eni tentang di perantauan gitu ya? Iya. Iya, bagus sekali. Kalau imajinasinya atau gagasannya, apa itu? Sangat jelas, Bu, patah-patah. Iya, benar. Mungkin sinyalnya lagi nih, trouble. Baik, jadi eh, tadi kan tentang pengalamannya sudah, ide tentang pengalamannya. Sekarang ide tentang imajinasinya, berimajinasi seperti apa? Atau gagasannya, mau tema gagasannya seperti apa? Atau mungkin teman kelompoknya Nak Eni yang lain yang mau menjawabkan, yang mau bantu gitu? Ayo, Pikar, kan kamu kelompokku. Bantu dong. Maaf Bu, ulangi Bu, apa tadi? Saya Oh. mendengar Ibu ya. Baik, jadi gini tadi Nak. Jadi Ibu minta kalian berdiskusi tentang pengalaman apa dan imajinasi apa yang mau dijadikan tema untuk penulisan cerpen kita seperti itu. Jadi setiap kelompok Saya mendiskusikannya. dapat, oh iya, saya dapat imajinasi persahabatan Bu. Oh, Dengan teman. persahabatan. Iya. Teman, iya. Bagus sekali. Kadang teman saya itu, iya, teman saya itu selalu menolong saya ketika saya kesusahan. Dan teman saya itu saya tolong juga ketika kesusahan. Tapi ada kalanya teman saya itu cuek sama saya, terkadang saya pendam, tapi nggak saya tampakkan. Lalu menurut saya itu bisa saya buat menjadi sebuah cerpen begitu, Benar, Ibu. benar sekali, nak Pikar. Tapi itu kayaknya lebih ke pengalaman ya, bukan atau hanya imajinasi. Iya. Oh, itu pengalaman, benar. Nggak apa-apa, semua itu bisa dijadikan Pengalaman. ide pokok. Iya, selanjutnya kelompok 2 dan kelompok 3. Pengalaman apa yang mau dituangkan nanti? Nah, Ida, Ini Bu, saya mau. iya, Nak Nur Oh, Halimah, ya Ida. silahkan. Oh ya, baik Ibu. Jadi saya nanti sama kelompok berencana membuat cerpen tentang siswa yang ini Bu, yang teledor karena sering ini Bu, tidak lengkap Ketinggalan buku. atributnya. Oh, Iya, ini dan akhirnya nanti dia bertobat, maksudnya melihat temannya baik, jadi dia akan berubah baik Bu. Jadi masalahnya adalah ada teledor karena sesuatu hal dan akhirnya menemukan cara untuk tidak teledor Ibu. baik, bagus sekali itu ide ceritanya ya. Bagus. Selanjutnya, kelompoknya Naida lagi. Iya, Bu. Udah kah Kalau sudah? saya boleh tidak, Bu, mengangkat cerita tentang pengalaman cinta, Bu? Boleh, terserah saja. Semuanya bisa dijadikan ide cerita. Ini ceritanya, pengalamannya Naida atau siapa? Atau hanya imajinasi? Kami berdasarkan kelompok kami ingin mengangkat cerita tentang cerita cinta di sekolah, Bu. Oh iya, baik, bagus semuanya. Jadi, itu nanti ya yang jadikan ide cerita di penulisan cerpen yang akan kita buat nanti ya. Masih ingat kan ya? Baik, kalau seperti itu, sebelum lanjut untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan kita yang lain, nanti kan di penulisan cerpen ini ada beberapa tahapan sesuai dengan langkah-langkah menulis tadi yang ada di video tadi. Sedikitnya itu menentukan ide cerita dan membuat kerangka cerpen. Jadi, setelah membuat kerangka cerpen, kita baru menuliskannya secara utuh, setelah itu menyajikannya. Jadi, silahkan kalian bersama kelompok lain untuk berdiskusi, membagi waktu. Tadi sudah ya menentukan idenya, sudah kan ya pengalaman dan imajinasi tadi. Setelah itu kita akan membagi waktu atau menentukan waktu untuk membuat kerangka cerpen, menuliskan cerpen secara utuh dan menyajikannya. Baik,
Pahami ya anak-anak ya? Halo? Iya, Bu. Baik, jadi sekarang gini, ayo kita sama-sama berdiskusi dengan kalian, dengan kelompok lain, berdiskusi berapa kira-kira waktu untuk membuat kerangka karangan atau kerangka cerpen. Berapa? Berapa menit kira-kira? 5 menit, Bu, kelompok kami. Baik, 10, Bu, 10. 5. Beda-beda, enggak kita samakan. Enggak kita samakan saja kah? Gimana kalau 10 menit saja kelompok 1, kelompoknya Naeni. 10 menit saja gimana? Ya, Bu, bisa. Oh, bisa. Oke, selanjutnya. Oke, jadi kita setuju ya untuk membuat kerangka cerpen kita punya waktu 10 menit. Oke, selanjutnya untuk menuliskannya secara utuh. Perlu berapa menit kira-kira ya? 10 menit, Bu. 10 menit juga. Bagaimana yang lain? 10 menit juga? Jam, Bu. Panjang. Ya. Baik, 10 menit ya. Menulis cerpennya saya pulang, Iya, Bu. Bu. Iya, Bu. Iya, baik. Setelah itu menyajikannya nih agak lama mungkin nanti ya karena kita harus presentasi nanti. Aduh, Ibu lupa lagi. Jadi setelah kita membuat kerangka nanti, habis itu menuliskannya secara utuh, kita juga mau menyajikannya nanti. Seperti itu. Kira-kira berapa menit untuk menyajikannya atau presentasinya nanti? 5 menit, Bu. 5 menit, bisa 5 menit, karena kita harus mendengarkan tanggapan juga ya, tanggapan dari teman, Oh, terus kita iya. harus perbaikan juga gitu sama cerpennya. Oh, perbaikan. Iya, jadi 15 menit. iya baik, 15 menit ya. Kita sepakati 15 menit. Oke. Maaf tadi Ibu lupa untuk menjelaskan. Jadi kita nanti akan menggunakan satu metode yang akan mendukung kita nanti saat penulisan cerpen. Jadi, Ibu akan menerapkan metode estafet writing. Ya, ada yang tahu estafet writing itu apa? Nggak ada ya. Baik, estafet writing itu artinya menulis berantai. Jadi nanti ketika kalian menuliskan cerpen, itu kalian bergantian menuliskannya dalam satu kelompok itu bergantian. Jadi ada yang nanti strukturnya, ada yang kebahasaannya, ada yang orientasinya, ada yang komplikasinya seperti itu. Oke, itu metodenya ya. Nanti cara kita untuk menulis supaya lebih mudah seperti itu. Sebelum lanjut, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita melaksanakan kegiatan kita yang pertama, yaitu menuliskan kerangka cerpennya. Ada, Bu. Ya, silakan. Tema apa tadi? Iya, tema apa tadi Bu cerpennya, Bu, mau dibuat, Bu? Itu tadi sudah Nak Pikar sampaikan tadi, pengalaman Nak Pikar tadi tentang Tema bebas ya, Bu. Boleh tema bebas ya berarti, Bu ya. kita bikinnya ini Nak, tentang pengalaman dan gagasan. Nah, ya gagasan itu sebenarnya bebas sih, cuma yang ada yang pertama itu pengalaman, yang kedua itu gagasan atau imajinasi. Jadi kita bikin dua ya. Bikin baik, ya, Bu. bikin cerpen pengalaman dan cerpen gagasan atau imajinasi tadi. Kalau Nak Pikir tadi kan sudah ada pengalamannya apa tadi? Sahabat yang apa tadi itu? Iya, paham ya? Sahabatan yang menyenangkan, kadang menjauhkan. Baik, Bu. Iya, Sedang mengerjakan. belum. Oke. Belum sampai ke situ. Semangat, Bu. Lagi semangat, Bu. Oh, Cerpennya bagus. lagi semangat, Bagus. Saya suka. Saya suka cerpen, Bu. Iya, terima kasih. Baik, selanjutnya sudah deal tadi ya, sudah ada ininya juga. LKPD-nya belum dibagi ya? Oh, baik, ini Ibu bagi. Tolong siswa yang lain tolong dibantu ibunya membagi ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi nanti
kerangka cerpennya itu dituliskan di LK1 ya, Nak ya. Ada di situ LK1-nya? Baik, ya ada. Oke, baiklah selanjutnya ini. Kembali lagi saksikan salin dia Ibu ya. Kita ke kerangka cerpen dulu. Sebelum kita menulis kerangka cerpen. Iya, langkah-langkah menulis kerangka cerpen. Oke, yang pertama, lakukan observasi dulu ya. Seperti itu. Itu penjelasannya sudah ada di bahan ajar yang sudah Ibu kasih ya. Pasti sudah dibaca kan? Iya, sudah dibaca. Pintar. Selanjutnya, tentukan. Kasihan. Masuk Bu Emi masih bisa Bu Emi. Masuk lagi. Masuk lagi. Aduh. Masih lanjut kah ini? Oh, masih lanjut. Masih bisa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah. Maaf, Pak. Berbagi tayangannya aja ya. Iya. Jinggi, siap-siap. Baik. Duh, nggak fokus. Baik, tadi sampai di... Iya, sudah tadi ditentukan tema dan judulnya. Kalau judul ini biasanya terserah kita ya. Judul itu Di enggak... grup chat paling atas ada pembahasan masalah chat. Baik, selanjutnya tentukan sasaran pembacanya. Ada semua di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan tadi. Selanjutnya, tentukan latar belakang cerpennya. Selanjutnya, tentukan tokohnya. Lalu, sebentar. Tentukan juga menentukan tokoh, tentukan juga tokoh yang mungkin salah. Oke, yang terakhir tentukan konflik dan alurnya. Jadi ini begini ya langkah-langkah menuliskan kerangka cerpennya ya. Baik. Setelah itu ada contohnya Bu, ada nih. Ini ada contoh kerangka cerpennya. Ini contohnya. Oke, ada pengenalan di situ. Jadi di kerangka cerpen kalian tuh nanti tuliskan dulu pengenalannya, pengenalan tokohnya. Ini contohnya. Tokoh aku, siswa kelas 9 yang punya 5 sahabat. Watak tokoh aku malu-malu. Nah, ini cocok sekali dengan punya anak Fikar tadi ya. Iya, baik. Setelah itu ada yang baris terusnya, ada kita tuliskan dulu konflik. Hubungan tokoh aku harus berakhir karena kekasihnya sudah dijodohkan. Masih bisa Bu Emi terus. Baik, Pak. Aduh. Ya, kita terus lanjut. Baik, setelah itu, setelah konfliknya, ini contohnya, setelah itu ada resolusinya. Resolusi itu ketika konflik tadi sudah mulai mereda. Ini tokoh aku tak bisa begitu saja melupakan kekasihnya. Setelah itu penyelesaian. Nah, ini kerangkanya, ini contoh kerangkanya ya, seperti ini ya. Baik, karena sudah ada penjelasan langkah-langkah menulis kerangka cerpen. Setelah itu ada juga contohnya. Silahkan kalian tulis. Ibu tadi waktu yang disetujui tadi 10 menit ya. 3 menit lagi ya, Bu Emi. Siap. Jadi waktu tadi 10 menit ya untuk penulisan cerpen begitu, penulisan kerangka cerpen begitu ya. Iya, Bu. Ya, baik. Oh, tapi sepertinya tidak bisa dilanjutkan sekarang karena waktunya sudah hampir habis. Jam pelajaran Ibu sudah hampir habis. Jadi nanti kita lakukan penulisan kerangka cerpen, menuliskan cerpen secara utuhnya, dan menyajikannya di pertemuan yang akan datang ya. Oke, baik. Jadi, sekarang Ibu tanya, kita hari ini ngapain aja sudah?
kita sudah ngapain aja hari ini? Sudah apa? Tadi kita sudah membuat tema, Bu. Ya, sudah menentukan tema. Bagus, Nak Eni. Terus sudah menonton video juga ya? Ya, sudah membuat kerangka cerpen. Iya, benar. Belum belum membuat, belum sempat. Jadi mungkin sudah mengetahui langkah-langkahnya dan sudah melihat contohnya seperti itu. Iya, baik. Jadi kita simpulkan sama-sama ya. Hari ini kita sudah bisa menentukan temanya. Tadi sudah ada beberapa yang bisa menentukan tema untuk dituliskan menjadi sebuah cerpen seperti itu. Dan kita sudah tahu juga langkah-langkah menulis cerpennya itu seperti apa, walaupun belum sempat ditayangkan seperti itu. Sebelum Ibu tutup atau Ibu akhiri, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu, sudah jelas. Baik, terima kasih. Jadi di pertemuan yang akan datang, apa tadi yang akan kita lakukan? Menulis cerpen. Iya, melanjutkan penulisan kerangka cerpen dan menuliskan cerpen secara utuh, lalu menyajikannya. Baik, karena waktunya sudah habis, kita akhiri dulu ya. Silahkan dipimpin berdoa dulu sebelum pulang. Tadi sudah Nak Herlina ya. Sekarang coba Nak Pikar dipimpin berdoanya dulu. Oke, baiklah. Terima kasih Bu, saya sudah beri kesempatan memimpin doa. Untuk mengakhiri acara belajar mengajar hari ini, kita terlebih dahulu berdoa agar dapat bermanfaat untuk kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Pika, terima kasih juga anak-anak. Semoga pelajaran kita bermanfaat ya untuk kedepannya, untuk kehidupan kita. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Amin. Terima kasih Bu pelajarannya. Terima kasih. Sampai jumpa. Anak-anak. Alhamdulillah ya, Ibu Emi. Baik, bisa masukkan dari Pak Jajuli. Ya, Bu. Dilihat dari tayangan Selandianya ini sudah menggambarkan jalannya sintak itu. Ya, Bu. Jadi Selandia itu sama dengan teman-teman yang lain, usahakan tidak mengubah fokus ke sintak. Jangan sampai kita terfokus ke tayangan itu, tapi kita melupakan sintak-sintak pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi media itu hanya membantu sebenarnya. Jangan lupakan sintaknya. Jangan medianya kita pakai untuk alur pembelajaran, jangan sampai. Tapi media membantu kita alur pembelajaran. Ini sudah pas, Bu. Karena waktunya kurang, tadi belum terlihat aja yang kegiatan kolaborasinya, yang penulisannya, yang pakai metode yang digunakan itu kan belum terlihat nih. Nanti mudah-mudahan nanti saat dilaksanakan di sekolah Ibu bisa terlihat yang ininya. Yang perlu Ibu pertimbangkan juga, ini nanti berapa jam ya Bu? 3 jam pelajaran ya biasanya. Mudah-mudahan cukup Bu kalau 3 jam pelajaran dengan metode yang seperti itu. Kemudian yang di awal aja, menurut saya tertukar aja antara mencari masalah dengan video. Lebih baik cari masalah dulu, cari masalah seperti itu. Jadi kan terungkap tuh masalah, anak didiknya banyak masalah, baru tampilkan video, karena videonya ini salah satu solusi, ya, salah satu solusi penulisannya. Menampilkan tahapan-tahapan kan tadi, tahapan-tahapan penulisan cerpennya, nah di video ini. Seperti itu Bu, itu aja sudah bagus nih, sesuai dengan sintaknya, tinggal tidak terlihat ya di kolaborasi komunikasi itu aja karena waktu tidak cukup untuk yang
Itu Bu Rusma. Pak Jajuli lengkap ya, masukan dari Pak Jajuli. Kalau dari Ibu, tadi kayaknya ada beberapa yang terulang ya pada saat penyampaian. Kemudian penggunaan bahasa lisannya Ibu, tolong lebih diperhatikan. Apa ya tadi, ada beberapa ya yang bahasa, bukan bahasa Indonesia lah begitu ya. Kemudian pada saat Ibu penutup, itu bisa diarahkan untuk simpulan, walaupun berupa pertanyaan itu tetap menggunakan. Ya Bu Emi, masih terdengar suara kami? Suara Masih, Bu. saya? Masih. Oh ya. Baik, boleh stop rekamannya Bu Emi.